Ini ciri tahu bos. Iya dimurukin nang mesti kakuri dong kok. Iya mati kan Kak Aran. Oke Kak Ran. Dadah. Belum. Udah. Cuma lah habis di siapa siapa? Ini aku ya. Udah. Jangan di sini. Lihat kamu aja. Oke. Memang. Tutup ya. Jangan ribu ya. Itu juga. Aku tiksi. Udah ada suaranya itu. Enggak. Udah. Oh ini kan Kak? Iya. Nanti kupanggil lagi ya kalau ada masalah. Apa Ibu? Ano mekkel-mekkel itu Ibu? Ano mekkel-mekkel kita? Unang mekel. Kaya kena ko yung rasa. Aduh bea. Cintuku. Memang. Oke. Udah. Aneh jangan senyum kau. Oke. Beri. Beri ya nawa. Tugas. Oke, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Wiranda Tampugolon, salah satu mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Fakultas Pendidikan Prodi PBSI. Saya di sini mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Ibu, bagaimana Ibu menggunakan literasi digital dan media pembelajaran di kelas Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sipahutar. Jangan terlalu tegang ya Ibu. Oke. Tujuan wawancara saya ini yaitu untuk memahami lebih mendalam bagaimana Ibu menggunakan literasi digital dan media pembelajaran dalam proses mengajar bahasa Indonesia. Saya juga mau cari tahu bagaimana dan apa tantangan yang mungkin Ibu hadapi dan bagaimana saya bisa memberikan dukungan atau solusi lebih baik di masa depan. Di sini saya mendefinisikan apa itu literasi digital. Yaitu literasi digital bisa kita definisikan kalau itu adalah berpikir kritis tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi anak-anak gak cuma tahu literasi itu cuma membaca, tapi ada juga literasi digital. Kalau di media pembelajaran bukan cuma buat hiburan, tapi juga menambah pengetahuan ataupun keterampilan. Jadi anak-anak didik SMA Negeri 1 Sipahutar nggak cuma main game, tapi juga belajar sesuatu tentang yang bermanfaat. Ya Bu, di sini saya mau bertanya, menurut Ibu, definisi dari yang sudah saya buat tadi, kira-kira ada yang mau ditambahkan Ibu? Oke. Sebenarnya kan kalau literasi digital itu kan awalnya dia literasi itu kan membaca. Nah, kalau di kami sendiri di sekolah sebenarnya adalah beberapa anjuran dari pemerintah, misalnya pagi-pagi itu harus ada literasi. Kenapa? Karena memang literasi itu bukan hanya membaca seperti tadi yang adik bilang, tapi juga supaya anak-anak itu bisa memahami, terus bisa memberikan pikiran yang kritis terhadap apa yang mereka baca. Itu kalau segi literasi. Tapi kalau misalnya dari literasi digital itu lebih sebenarnya lebih ke penggunaan di sosial media. Misalnya kan di masa sekarang kan kita sudah banyak, nggak lagi kalau zaman dulu kita kebanyakan membaca dari buku, koran, dan sebagainya. Tapi sekarang kan lebih banyak buku pun sudah ada didigitalkan gitu kan. Terus di sosial media juga sebenarnya lebih ke bagaimana kalau literasi digital itu sebenarnya lebih ke bagaimana kecakapan anak-anak dalam penggunaan misalnya komputer, alat-alat
apa ya, seperti handphone, komputer, terus bagaimana budaya mereka, terus etikanya, dan bagaimana mereka memakai literasi digital itu bukan ke hal yang negatif, tapi ke yang positif. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu. Kalau menurut Ibu, seberapa penting menurut Ibu literasi digital ini untuk siswa? Sangat-sangat penting dong, karena tadi kan sudah Ibu bilang yang pertama itu siswa itu harus punya kecakapan digital yang baik, kemampuan literasi digital yang baik. Kalau misalnya mereka sampai ketinggalan zaman nih dalam memakai alat teknologi, bahaya. Misalnya, kalau misalnya mereka hanya membaca misalnya di Facebook, sosial media lah, kalau misalnya mereka hanya membaca headline-nya saja, tidak membaca sampai sedetail-detailnya, bisa jadi mereka nanti mendapatkan berita yang percaya saja sama berita yang palsu, terus mereka kena penipuan online dan konten negatif yang lainnya. Jadi untuk pertanyaan ini, saya mau mencari tahu kendala-kendala apa yang mungkin dialami oleh siswa untuk mengembangkan literasi digitalnya di sekolah. Ada masalah soal akses, keterampilan, atau lain-lain, Bu. Oke, karena kebetulan kan di Sipahutar itu masih tergolong kampung ya. Yang pertama itu internet belum merata. Masih ada di beberapa daerah yang internetnya itu kurang lancar. Jadi ibaratnya tuh koneksi internetnya itu di rumah tuh masih lah. Kalau di tempat yang lain mungkin sudah 4G, 5G, ada di beberapa tempat yang masih terkendala lah, susah. Terus anak-anak juga masih kurang kritis dalam memilih dan memilah-milah informasi yang ada di internet. Jadi mereka itu gampang percaya sama berita-berita yang nggak jelas sumbernya. Kira-kira jenis apa atau media digital apa yang sudah Ibu buat untuk siswa Ibu? Kalau yang sederhana biasanya kan itu ini media ya PowerPoint, tapi biasanya kalau untuk anak-anak karena ini kan bahasa Indonesia, bisa pakai YouTube, Ruang Guru, terus kalau misalnya mereka bisa tuh pakai belajar sambil main game di Quizizz, Kahoot juga. Terus di ini juga bisa kok, yang paling umum itu di Google Meet. Sebenarnya Google Meet itu menyediakan beberapa layanan yang bisa kita pakai untuk siswa, misalnya pakai quiz, ada bisa pakai timer gitu, terus nanti bisa langsung kita cek skornya gitu. Banyak lagi. Deng 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 deng. Saya ingin tahu bagaimana kriteria atau pertimbangan apa saja yang digunakan saat memilih media digital yang sesuai dengan materi, atau ada faktor khusus yang Ibu perhatikan? Yang pertama pasti saya sesuaikan materi yang diajarkan itu dengan medianya, apakah cocok atau enggak. Terus kedua, saya perhatikan kualitas, apakah akurat dan sesuai dengan kurikulum. Terus nanti saya pertimbangkan juga tingkat kesulitan dan gaya belajar siswa. Terus yang terakhir, saya pastikan media tersebut aman dan nggak mengandung unsur negatif. Menurut Ibu, kan banyak nih penggunaan media sosial itu yang positif dan ada juga yang negatif. Ya, apa saja manfaat yang Ibu rasakan dalam menggunakan media pembelajaran? Ke saya, kalau manfaatnya banyak, jadi siswa itu lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Misalnya kalau misalnya kita pakai Kahoot kayak Quizizz tadi, itu kan sebenarnya bisa seperti game. Jadi mereka tuh lebih tertarik daripada hanya
monoton hanya soal jawab seperti itu. Jadi mereka juga lebih mudah memahami materi yang abstrak karena dibantu dengan misalnya visualisasi, ada video, ada suara, visualisasi seperti itulah. Terus selain itu media digital juga memungkinkan anak-anak ini untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi sama teman-temannya. Saya pernah dengar cerita Ibu tentang cerita nyata atau studi kasus yang menunjukkan di mana media digital itu mudah membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami konsep-konsep bahasa Indonesia. Contohnya itu, kalau ada contoh konkret bagaimana penggunaan media digital bisa membantu siswa yang kesulitan memahami materi. Misalnya nih saat belajar tentang puisi, ada beberapa nanti anak-anak itu kesulitan memahami makna simbolik dalam puisi. Jadi saya coba cari video animasi yang menggambarkan puisi tersebut. Jadi nanti setelah mereka menonton video, si anak-anak ini lebih mudah memahami makna puisi dan bisa menganalisisnya dengan baik. Gitu. Dan bagaimana hambatan-hambatan apa yang mungkin Ibu alami saat membuka literasi digital dan media pembelajaran ke dalam tersebut? Kayaknya ada masalah soal fasilitas, pelatihan, akses internet, atau dukungan teknis gitu. Ya, pertama itu kendalanya tuh ya akses karena tadi internet belum merata. Terus memang fasilitas di sekolah kami tuh masih sangat minim. Jadi ada beberapa kelas itu yang belum disediakan infokus yang langsung nempel di kelas. Jadi kalau misalnya mau pemakaian infokus itu harus kita angkat-angkat dulu. Nanti adalah yang kabelnya bermasalah atau listriknya yang rusak seperti itu. Berarti kalau dari segi fasilitas masih kendala ya Bu? Iya, masih kurang. Kalau dibandingkan efektivitas pembelajaran dengan media pembelajaran digital dan cara konvensionalnya, Ibu lihat ada perbedaan dalam tingkat partisipasi, pemahaman, atau hasil belajar siswa nggak, Bu? Jelas berbeda ya. Siswa ini kan lebih antusias dan aktif saat belajar dengan media digital. Pasti mereka lebih tertarik dong gitu. Jadi mereka nggak cepat bosan dan gampang fokus. Walaupun ibaratnya pasti di setiap kelas itu pasti ada beberapa anak-anak ini yang ya tetap tidak fokus lah gitu. Nggak semua bisa kita pastikan 100%. Saya pengen tahu strategi atau solusi apa yang Ibu terapin untuk mengatasi kesenjangan akses digital di antar siswa, Bu? Atau ada upaya khusus untuk membantu siswa yang kurang mampu gitu? Nanti coba ulangi. Bagaimana? Saya pengen tahu tentang strategi atau solusi apa yang Ibu terapin buat mengatasi kesenjangan akses digital di antara siswa, atau ada upaya khusus untuk membantu siswa yang kurang mampu gitu, Bu? Nanti saya berikan mereka tugas yang bisa dikerjakan di luar sekolah. Jadi sebenarnya di sekolah itu ada ini sih, lab komputer gitu. Jadi itu lab komputer itu bisa dipakai di saat mereka istirahat. Jadi nanti saya suruh mereka ke sana seperti itu. Terus saya juga sediakan materi pembelajaran yang nanti mereka bisa akses secara offline. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang benar-benar kesulitan, saya coba bantu dengan meminjamkan perangkat atau memberikan kuota internet. Bisa ada. Masih memberikan kuota internet. Oke lah, masih. Jelas, Bu. Itu. Pertanyaan yang berikutnya, Bu.
Apa ya, jadi saya selalu menekankan kepada anak-anak itu pentingnya berpikir kritis saat menggunakan media digital. Jadi saya selalu ajak anak-anak untuk selalu mempertanyakan sumber informasi, terus membandingkannya berbagai sudut pandang dan mencari bukti yang valid. Terus selain itu juga saya juga berikan mereka tugas yang mendorong mereka untuk membuat konten digital yang kreatif. Misalnya membuat video pendek, blog atau infografis gitu. Saya memang Ibu atau saya ingin meminta masukan dari Ibu tentang bagaimana membangun atau langkah-langkah apa saja yang bisa kita ambil untuk meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan media pembelajaran di sekolah. Saran dari Ibu sangat berharga sih buat untuk anak didik untuk di masa depan. Itu gimana Bu? Masukan atau langkah-langkahnya? Jadi sebenarnya gini, sebelum literasi digital harusnya itu ada literasi. Jadi membaca buku gitu. Sebenarnya itu yang tadi saya bilang di awal kan pemerintah ngasih bukan menyarankan sih, menghimbau supaya di sekolah itu diterapkan literasi gitu kan setiap pagi. Ya walaupun nyatanya itu tidak dilaksanakan. Jadi sebenarnya membaca minimal 15 menit sebelum masuk pembelajaran itu sangat baik gitu. Diawali dulu dari yang sederhana. Nanti habis itu eh, bisalah dimulai dengan sosial media. Jadi saya sebenarnya sangat berharap ini sekolah itu bisa meningkatkan fasilitas dan akses internet di sekolah. Terus harapannya juga ya perlulah ada pelatihan yang lebih intensif untuk guru tentang literasi digital dan pemanfaatan media pembelajaran. Jadi saya juga sebenarnya sangat berharap ada lebih banyak dukungan dari orang tua dalam membimbing anak-anak menggunakan teknologi secara positif gitu. Karena memang tanpa ini ya, tanpa dukungan dari orang tua, perhatian dari orang tua ya kan anak-anak kan bisa semena-semena gitu kan memakai teknologi. Jadi kita juga harus memperhatikan anak-anak di rumah gitu. Sebagai orang tua ya, kalau di sekolah kan tanggung jawab kami guru, begitu. Berarti kan di beberapa tahun lalu udah ada literasi seperti yang Ibu tadi bilang udah ada. Bagaimana ya Bu, Ibu berharapnya literasi itu dari kita mulai dari literasi dulu. Tapi Bu, dari tahun-tahun lalu literasi itu memang lebih dalam ya Bu biasanya di sekolah. Sebenarnya ada, hanya tidak dilaksanakan gitu. Padahal kan gini, di sekolah jangankan hanya di pelajaran bahasa Indonesia, di semua mata pelajaran itu literasi itu sudah sangat penting. Jadi sebenarnya soal-soal misalnya matematika, fisika itu sudah pakai literasi. Jadi soalnya nggak semata-mata misalnya kalau matematika nih 1+1=2, enggak seperti itu, sudah dimasukkan ke dalam teks. Jadi kalau misalnya anak-anak itu minim literasi ya seperti itu, mereka malas membaca. Contohnya ini, baru-baru aja nih ada TKA kan kelas 12. Jadi soalnya itu semua baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan yang lainnya itu semuanya sudah pakai teks. Jadi yang saya tanya sama anak-anak itu bagaimana soalnya? Soalnya kepanjangan Bu. Matematika pun kebanyakan teks gitu. Jadi mereka udah malas gitu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak terbiasa membaca. Begitu. Berarti itu kalau menurut Ibu pribadi itu saran dari mana Bu? Dari pemerintah, dari kebijakan sekolah atau memang dasar dari siswanya yang malas untuk berliterasi? Dari apa ya? Dari semua. Ya kan sebenarnya dimulai dari rumah dulu. Orang tua kan apalagi kalau di kampung tidak pernah memperhatikan bagaimana anak-anak belajar kan. Mereka sibuk kerja, cari uang gitu. Ditambah lagi ya sekolah tidak menyediakan gitu. Karena tidak pernah dituntut sebenarnya. Makanya kan Indonesia kalau misalnya coba cari deh di internet itu kan memang terendah sih dalam hal membaca.
dibandingkan di luar negeri. Nggak bisa juga semena-mena nggak bisa juga semena-mena kita salahkan pemerintah. Ya kalau pemerintah kan sudah menganjurkan, sekarang eksekusinya kan di kita, nggak bisa hanya. Sebenarnya yang tiga ini penting, orang tua, guru, dan siswa ini tiga peran yang penting. Kalau satu sama lain ini nggak mendukung, ya mau apapun programnya nggak akan berhasil. Begitu. Berarti harapan Ibu untuk anak didik apa Bu, dalam literasi ini, dalam literasi kita ini? Tadi kan itu mengenai literasi membaca ya Bu. Kalau Ya. tentang literasi kita ini menurut Ibu bagaimana Bu? Ya itu juga harapannya anak-anak itu bisa mengonsumsi dengan baik gitu apa yang mereka baca di handphone mereka lah. Ya kan harus dibaca. Kadang gini contohnya, ada nanti headline yang melebih-lebihkan. Ternyata setelah kita baca isinya itu ngeprank. Jadi kalau misalnya mereka tidak membaca, mereka hanya membaca headline, tidak membaca isi. Nanti tangan mereka itu sudah duluan misalnya memberikan komentar-komentar yang negatif gitu loh. Padahal sebenarnya etika ini ya, dalam literasi digital itu juga kan ada etika berkomentar yang baik, di sosial media juga ada gitu. Terus satu lagi, kenapa anak-anak sekarang malas membaca? Karena sudah ada AI. AI itu menyediakan semua yang mereka perlukan. Ibarat kata anak-anak foto soal, nanti AI itu menyediakan gitu. Tapi bedanya dengan kalau misalnya ini ya, kalau di AI itu kan terlalu terperinci semua dari A, B, C, D. Misalnya kita tanya ini, nanti itu terlalu terperinci. Nah, sementara kalau misalnya pakai kata-kata anak sendiri kan, itu kan ada emosi sebenarnya, ada perasaan di dalam saat mereka mengetik, beda dengan AI itu. Makanya sebenarnya anak-anak ini ya harusnya benar-benar harus kalau bisa saya bilang harusnya dipaksakan lah untuk sering membaca gitu loh. Jadi sama kayak yang adik bilang tadi, yaitu berpikir kritisnya juga, pemahamannya juga itu meningkat di sana. Terima kasih Ibu untuk masukannya. Dan di sini juga saya ingin tahu bagaimana Ibu memanfaatkan sumber daya atau pelatihan tambahan buat meningkatkan kualitas belajar. Ada ide-ide inovatif yang ingin Ibu lakuin gitu? Jadi kalau untuk saya ya, saya akan mencoba membuat media pembelajaran digital yang lebih interaktif dan personal. Jadi saya juga mencoba mengembangkan model pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan metode tradisional secara lebih aktif. Nanti selain itu juga saya belajar tentang artificial intelligence ya, AI yang saya bilang tadi, bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Tapi jangan sampai salah guna, itulah ibaratnya. Kalau pandangan Ibu tentang kompetensi digital yang penting untuk bahasa Indonesia di era digital ini, keterampilan apa yang harus dikuasai guru untuk mengajar dengan lebih efektif? Kalau guru bahasa Indonesia itu harus punya kemampuan mencari sumber informasi yang akurat, lalu membuat konten digital yang menarik, menggunakan platform pembelajaran online, terus mengkomunikasikan secara efektif tentang siswa melalui media digital. Selain itu juga guru harus punya kesadaran tentang etika digital dan keamanan online. Itulah tadi etika dan budaya digital, ya pemakaian digital itu. Jadi nggak sembarangan semata-mata hanya copy paste dari internet, tapi kita juga mengkreasikan, itulah budaya. Kalau etikanya yaitu jangan sampai di copy paste doang. Pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana Ibu menggali visi tentang literasi dan media pembelajaran di sekolah? Apa yang Ibu harapkan bisa dicapai
sebenarnya sih ya literasi digital ini bisa menjadi media pembelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum di sekolah ini. Jadi saya juga berharap anak-anak bisa menjadi generasi yang cerdas, kreatif dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Gitu. Dari sekian banyak tadi pertanyaan Bu, saya mau gimana? Saya mau bertanya tentang tantangan tadi Bu. Kira-kira dari tantangan itu ada nggak Bu yang bisa saya bantu gitu? Contohnya ini tadi kan sudah menggunakan PowerPoint. Itu sudah Ibu terapkan kan di dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa Ibu? Sudah dong. Berarti nggak penting Ibu kalau PowerPoint. Dari segi tantangan tadi, kira-kira apa saja Bu yang bisa saya bantu gitu Bu? Sebenarnya apa ya? Tinggal di anak-anaknya sih. Kayak sekarang kan, sebenarnya Pak Prabowo itu sudah membantu misalnya satu sekolah, tahu kan TV yang itu sekarang yang dikasih satu per sekolah yang bisa ini. Itu sebenarnya sudah sangat-sangat membantu ya, walaupun seperti di sekolah kita karena banyak rombel kan, 32 rombel. Jadi nggak bisa, tapi paling tidak sudah membantu lah gitu. Tinggal di kami telepon. Sebenarnya tinggal di anak-anaknya. Karena kan gini Dek, apa ya? Kita kasih pun A, B, C, D, karena AI tadi sebenarnya ya kalau di ibu pribadi nggak ada lagi alasan anak-anak ini untuk bodoh. Karena semua sudah terlalu tersedia di internet. Tadi karena AI kan. Jadi ada aplikasi yang dipakai anak-anak di sekolah, namanya tuh Cici. Jadi Cici AI. Iya, jadi baru tahu juga sih dari anak-anak ternyata itu bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Jadi kalau misalnya ada mau PR apapun itu, tinggal foto, nanti mereka tinggal menulis. Tapi mereka nggak tahu apa isinya. Jadi sebenarnya tinggal motivasi lah, seperti kampanye lah, gimana lah caranya supaya mereka ini gemar membaca gitu. Nggak hanya sekedar gemar membaca ya, tapi sebenarnya kalau mereka suka membaca nanti lama-lama kemampuan mereka itu meningkat. Masalahnya mereka nggak suka membaca, kan itu kendalanya. Seperti sekarang ini kan Bu tadi Bu bilang kalau anak kelas 12 sudah ujiannya apa UTK ya tadi? Iya, tes kemampuan akademik. Berarti mereka tetap menggunakan teknologi kan Bu? Iya, kan ujiannya online. Yang pertama apa? Dari situ kan Bu tadi Bu kan bilang kalau siswa-siswa itu banyak yang menggunakan AI itu. Kan TK itu pasti ada yang ngawasin kan Bu? Iya. Kalau di pas TKA-nya enggak, mereka nggak bisa. Justru karena itu, Dek. Jadi selama ini kan mereka tuh sudah misalnya ada kita kasih soal gitu kan. Ada kita kasih PR ke anak-anak, mereka tinggal foto-foto, masukkan ke Cici AI, nanti tinggal jawab, mereka catat gitu. Nah, sudah terbiasa seperti itu. Makanya kalau saya pribadi, itu saya cek dan saya bilang, dari tulisan kalian ini Ibu bisa tahu apakah ini kerangka berpikir kalian atau dari AI. Selalu saya bilang. Tapi kan ada beberapa yang ibaratnya nggak semua itu bisa guru, misalnya guru di matematika gitu, nggak semua memperhatikan ya, intinya ya selesai gitu, PR-nya selesai. Nah, di saat mereka sudah menghadapi TKA, ya udah mereka malaslah mereka membaca. Itu saya tanya,
pilihannya pun Bu panjang-panjang. Jangankan soalnya, pilihannya pun optionnya pun panjang-panjang. Kami malas membaca. Jadi gimana? Ya udah cap-cip-cup. Tinggal asal pilih aja gitu. Karena nggak terbiasa. Sudah terlalu dibantu dengan AI. Jadi anak-anak sekarang itu sebenarnya sekarang tergantung mereka mau pintar apa enggak gitu. Ada lagi yang mau kamu tanya? Ada lagi sih, Bu, tapi ini bukan mengenai tentang dari Ibu pribadi sih, tapi dari segi penilaian Ibu, kalau guru-guru di SMA itu nggak cuma guru bahasa Indonesia, Bu. Ada nggak Bu yang belum tahu menggunakan media digital itu? Ada banyak. Ada banyak, bukan ada tapi banyak gitu. Ada yang mereka yang sudah sebenarnya alasan umur itu tidak jadi ini kan, tapi ya ada gitu. Saya sudah ya mereka tuh merasa sudah tua di saat bicara tentang teknologi, padahal mereka nggak tua-tua amat, tapi lebih tepatnya malas belajar juga. Mikir. Gitu dia Dek. Ada lagi yang mau Dek Wir tanya? Kira-kira sih Bu, menurut Ibu, kan Ibu sekarang udah guru bahasa Indonesia nih. Kami kan sebagai penulis nih kan Bu, sebagai guru bahasa Indonesia di masa depan. Menurut Ibu, apa sih yang akan kami perbaiki atau kami ya sih perbaiki Bu? Pasti juga kan Bu kekurangan yang sekarang Bapak Ibu guru hadapi dalam literasi digital dan media pembelajaran ini. Kira-kira masalah-masalah apa atau tantangan apa yang bisa kami gimana ya Bu bilangnya, yang bisa kami perbaiki untuk kedepannya gitu. Karena kalian masih mahasiswa ya apa ya, belajarlah jadi guru bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Terus ya memang itu tadi teknologi itu jangan sampai ketinggalan gitu. Terus ya gali juga Dek apa ya, pengalaman misalnya lomba-lomba, pasti banyak dong lomba-lomba event-event tentang bahasa Indonesia, misalnya lomba ini lomba membuat karya tulis ilmiah gitu, pasti banyak kan, ikuti aja. Jadi sebenarnya pengalaman kalian itu nanti yang jadi modal juga untuk kita, paling tidak untuk kita ceritakan ke anak-anak gitu. Jadi nanti misalnya pas kalian sudah jadi guru, ada event-event tertentu di sekolah, ya kalian bisa jadi apa ya, bisa membuat itu jadi lomba untuk anak-anak gitu loh. Gak mungkin kalian bikin lomba misalnya ke anak-anak, lomba buat film pendek gitu, sementara kalian belum pernah nyoba gitu kan. Nah, gimana kalian menilainya? Pasti dong kalau misalnya ada cerita film pendek, lomba film pendek, atau bikin cerpen contoh, atau tulisan di sosmed kan banyak itu kan, artikel-artikel. Kan nggak mungkin kan kalian dari guru yang lain disuruh, pasti guru bahasa Indonesia. Ya gimana kalian menilainya kalau misalnya pengalaman kalian kurang? Dan ini apalagi deh, penutup nama. Oke, memang Dari sekian banyak yang sudah saya pertanyakan dan sudah Ibu jelaskan, saya sangat berterima kasih Bu atas waktu dan juga pendapat-pendapat yang sangat berharga yang saya dapatkan dari Ibu. Wawasan dari Ibu sangat membantu saya dalam memahami tantangan dan peluang untuk memahami dan meningkatkan literasi digital
Oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga dengan ini saya bisa menerapkan literasi dan media pembelajaran ini lebih baik untuk masa depan. Oke. Terima kasih juga. Oke. Sekedar dak mo tahu padoko ni alay ba mak. Aw no sir. Botoro si rasa pilpila no ay. Sugiro kaya na. Mana tuh salam literasi? Aduh salam literasi besok no.